ternyata pemberitahuan bahwa nomor saya mendapatkan kuota internet. Nah, saya juga bertanya-tanya, saya ini tidak merasa sebagai pelajar, bukan dosen, bukan guru, kok dapat? Bagi saya itu sesuatu yang janggal, makanya kemudian saya upload kan, apa ini tidak salah? Saya yang bukan pelajar, bukan guru, bukan dosen mendapatkan kuota internet. Ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Dalam video kali ini kita mau bahas tentang anggota Ombudsman RI, Bapak Alvin Lee, yang menyebut dirinya mendapat bantuan nyasar, yaitu bantuan kuota internet gratis dari Kemendikbud karena statusnya mahasiswa S3 di Universitas Diponegoro. Nah, ini seperti kita tahu, Kemendikbud memang memberikan bantuan kuota internet untuk menunjang kegiatan pembelajaran jarak jauh ya, mulai dari September sampai Desember 2020. Ombudsman sudah menyarankan agar bantuan kuota internet ini diberikan kepada siswa, mahasiswa, guru, dan dosen yang secara finansial tidak mampu. Yang jadi masalah, kok mahasiswa S3 masih tetap dikirimkan bantuan itu, padahal menurut Bapak Alvin Lee, mahasiswa S2 dan S3 ini umumnya sudah bekerja dan punya penghasilan. Nah, untuk membahas masalah ini, sekarang saya sudah bersama dengan anggota Ombudsman RI, Alvin Lee. Halo Pak Alvin, apa kabar Pak? Baik, baik Mbak Kori. Pak Alvin, Bapak mendapatkan bantuan kuota gratis nih ya dari Kemendikbud karena status Bapak mahasiswa S3 di Universitas Diponegoro ya. Nah, apakah ini artinya Kemendikbud tidak mendengarkan saran Ombudsman agar bantuan kuota internet diberikan kepada yang secara finansial tidak mampu, siswa, mahasiswa, guru, dan dosen? Iya, saya terus terang saya pribadi juga terkejut ya karena saya menerima pemberitahuan bahwa nomor HP saya itu mendapatkan kuota internet subsidi dari pemerintah itu SMS masuk jam 1.20 pagi kalau nggak salah ya. Dan ketika saya buka apa sih yang urgent, ternyata pemberitahuan bahwa nomor saya sudah mendapatkan kuota internet. Nah, saya juga bertanya-tanya. Saya ini tidak merasa sebagai pelajar, bukan dosen, bukan guru, kok dapat? Terus terang saya sendiri itu tidak membayangkan, saya tidak melihat diri saya ini masih mahasiswa gitu. Karena S3 ini kan kita juga kuliah itu cuma dua semester kalau nggak salah ya, 2 semester. Setelah itu kan kita kerja sendiri, riset sendiri, menulis disertasi dan sebagainya. Memang dalam menulis disertasi kita mencari rujukan banyak menggunakan internet untuk mencari rujukan ya. Tapi bagi saya itu sesuatu yang janggal, makanya kemudian saya upload kan, apa ini tidak salah? Saya yang bukan pelajar, bukan guru, bukan dosen mendapatkan kuota internet. Kuotanya berapa saya juga belum buka, itu hanya dikirimin linknya, jadi saya juga tidak tahu. Nah, bagi saya, pemahaman saya adalah yang namanya subsidi. Subsidi ini adalah bantuan negara kepada warga negara yang kurang mampu, bukan dibagi rata. Nah, kalau yang sudah mampu, buat apa diberi subsidi? Seperti pemerintah untuk sektor pekerja itu kan memberikan bantuan kepada pekerja yang penghasilannya di bawah 2 juta sebulan. Nah, ini lebih masuk akal. Tapi kalau kuota internet ini diberikan kepada semua orang yang terdaftar sebagai siswa, ini justru tidak adil karena maksud dari subsidi itu kan supaya ada kesetaraan kemampuan, yang tidak mampu dibantu sehingga mempunyai kemampuan yang sama dengan yang lain-lain. Tapi kalau yang mampu pun diberi subsidi juga, ini justru tidak adil. Nah, itu yang aneh bagi saya, dan setelah saya unggah di media sosial, kemudian disamber juga oleh beberapa media menjadi rame. Baru ada klarifikasi dari Kementerian Pendidikan bahwa kuota internet itu diberikan kepada saya karena saya masih terdaftar sebagai mahasiswa S3. Saya baru ingat bahwa saya ini ternyata masih muda juga, masih mahasiswa gitu. Jadi selama ini nggak merasa sebagai mahasiswa. Itu.
Pak Alvin, ini kan sejak awal bantuan kuota ini memang dikhawatirkan tidak tepat sasaran ya, dan terbukti Anda juga dapat padahal Anda mampu gitu ya. Selain itu, beberapa pihak juga mengeluhkan karena ternyata kuota ini dibagi jadi dua bagian, Pak. Kuota umum yang bisa bebas buka apa saja dan kuota khusus yang hanya bisa dibuka untuk aplikasi belajar yang jumlah kuotanya lebih banyak. Nah, ini dikhawatirkan ada pemborosan karena kuota khusus tersebut itu kuota khusus untuk pembelajaran itu takutnya tidak akan habis terpakai. Kalau menurut Anda, Pak Alvin, apakah ini bagian dari penyalahgunaan kebijakan? Bukan ya, memang ini masih pro kontra, tapi kalau tidak ada alokasi untuk aplikasi khusus atau kanal-kanal khusus pendidikan, ini juga dikhawatirkan kuota yang diberikan ini disalahgunakan bukan untuk proses belajar, bukan untuk mencari rujukan, tapi ada resiko juga nanti untuk nonton Netflix, untuk main game dan sebagainya, sehingga tujuan dari pemberian kuota ini tidak tercapai. Ya, ini kan kebijakan baru, selalu ada pro kontra ya. Jadi buat saya jalankan dulu saja. Nanti kalau memang ternyata berlebih, bisa juga ditambah kanalnya. Jadi kanal untuk mencari rujukan YouTube itu kan tidak semuanya hiburan. Kita juga mencari referensi dari YouTube juga. Kemudian untuk misalnya untuk download PDF dan sebagainya itu kan dibutuhkan. Saya kira kita jalani dulu, kita lihat perkembangannya bagaimana. Jadi harus dilakukan evaluasi terus ya, Pak ya? Ya. Pak Alvin, apakah Ombudsman punya tim khusus untuk memantau penyaluran bantuan kuota internet ini, Pak? Ya, kebetulan di Ombudsman saya yang diberi tanggung jawab untuk sektor ini ya, Kominfonya, bukan pendidikannya, tapi ini kan bagian dari kebijakan komunikasi dan informatika. Jadi saya tidak melihat dari kementeriannya, tapi ini program akses internetnya. Nah, kami sudah menyampaikan surat secara formal kepada Menteri Dikbud dan Menteri Kominfo. Surat itu isinya pendapat dan saran tentang pembagian kuota internet ini agar lebih cermat, kita menghindari terjadi kesalahan-kesalahan seperti pada saat kartu prakerja, kemudian juga ada kendala dalam penyaluran bantuan kepada pekerja yang mendapatkan gaji di bawah 2 juta sehingga terpaksa mundur. Kemudian kami juga memberikan saran agar benar-benar memperhatikan perlindungan bagi penerima kuota ini terhadap privasi mereka, datanya jangan disalahgunakan, jangan juga nanti dibanjiri SMS penawaran yang maaf itu kategorinya sampah, apalagi nanti dibanjiri juga SMS dari ini penyelenggara konten premium dan sebagainya. Nah, itu kami sampaikan secara formal kepada Mendikbud dan Menkominfo. Nah, tentunya kami terus memantau perkembangannya. Kami juga menyarankan agar Mendikbud dan Menkominfo membuka saluran pengaduan khusus untuk penyaluran kuota internet ini. Sehingga ketika penerima manfaat itu mengalami masalah, keluhan dapat disampaikan melalui hotline ini, tidak langsung kepada operator, tapi kan karena terimanya dari pemerintah, tentunya mengadunya kepada pemerintah agar pemerintah juga dapat melakukan tindakan-tindakan korektif. Demikian. Tapi bagaimana Pak memantau penggunaan kuota ini dilihat dari sisi operator seluler sebagai pelaksana? Misalnya kalau soal kecepatan, kapasitas jaringan dan kestabilan. Karena percuma diberikan kuota kalau tidak bisa digunakan. Benar. Hal itu yang kami sampaikan ya dalam surat kami. Ini terkait dengan standar pelayanan. Standar pelayanan ini antara lain juga mencakup ketika kontrak antara operator dengan pemerintah dijanjikan kecepatannya seberapa, bandwidth-nya seberapa. Apakah benar-benar
tercapai bandwidth tersebut, kecepatan tersebut atau tidak. Nah, kalau tidak tercapai, ini kan masuk one prestasi, pelayanan di bawah standar. Penerima manfaat ini tentunya berhak untuk mengajukan pengaduan, dan berdasarkan pengaduan ini nantinya dilakukan tindakan-tindakan korektif. Kami juga mengingatkan agar pemerintah terus mengawasi para operator agar tidak melakukan praktek-praktek bisnis yang tidak etis, misalnya menawarkan insentif kepada kepala sekolah, kemudian ada hal-hal lain yang kemungkinan ini akan mempengaruhi kepala sekolah untuk meregistrasi guru dan siswanya menggunakan operator tertentu, padahal di daerahnya mungkin operator tersebut kemampuan layannya tidak sesuai, mungkin blind spotnya banyak atau speednya kurang. Tapi karena adanya program insentif itu dikhawatirkan akan ada terjadi desakan, kalau bukan pemaksaan bagi siswa dan guru untuk menggunakan operator tertentu. Demikian. Nah, ini bagaimana dengan siswa yang belum punya gadget, Pak? Terutama keluarga miskin atau di daerah pelosok yang belum terjangkau jaringan internet juga. Tentu ini mereka tidak mendapatkan kuota kan, dan tentunya ini tidak adil gitu ya. Bagaimana ini pendapat Anda, Pak? Ya, ini tentunya ini juga sudah menjadi perhatian Menteri Dikbud ya. Maka itu kami mendapatkan informasi bahwa program berikutnya adalah penyediaan gawai bagi yang belum punya. Gawai ini pun bukan berarti punya itu sudah memenuhi syarat. Bayangkan anak-anak ini kalau punyanya handphone yang ukurannya hanya 5 inci, 6 inci, itu bagaimana mereka bisa belajar dengan baik. Belum lagi nanti kualitas layarnya ini juga tidak sebaik yang handphone yang nilainya di atas 3 juta, 4 juta. Kalau mereka hanya sekedar punya yang nilainya harganya antara 1 juta, 2 juta, kita tahu sendiri kan kualitas ya tampilannya seperti apa. Tentunya ini menjadi perhatian, dan kami juga memahami karena ini kan program darurat. COVID-19 ini memaksa kita semua memasuki era industri 4.0, digitalisasi berbagai kegiatan sosial, berbagai kegiatan ekonomi, bahkan pelayanan publik dipaksa masuk era digital lebih cepat, jauh lebih cepat dari perkiraan kita. Ketika sampai akhir tahun 2019 kita masih bicara di industri 4.0 itu mungkin tahun 2024, tahun 2025. Tapi boom, 6 bulan kemudian kita harus sudah masuk ke era itu. Sehingga ya masih banyak kekurangan, tentunya itu menjadi tantangan bagi kita semua untuk mengejar ketertinggalan itu. Demikian. Baik, pertanyaan terakhir Pak Alvin. Bagaimana harapan Anda terhadap program bantuan kuota internet dari Kemendikbud ini, Pak? Iya, harapan saya adalah pertama data penerima manfaat ini harus benar-benar update, akurat, dan calon penerima manfaat ini juga harus tahu siapa yang akan dapat, kapan dapatnya. Jangan banyak orang seperti saya yang tidak tahu tiba-tiba dapat, kami juga bingung juga. Nah, ini dapat untuk apa gitu. Ya. Kemudian juga Kemendikbud perlu memprioritaskan siapa yang dapat duluan, bukan berdasarkan abjad. Mungkin nama saya dapat duluan karena nama saya A di depan kan. Nah, kalau yang namanya Z bagaimana, kan kasihan di belakang. Kita kan perlu menyusun skala prioritas. Misalnya yang pertama harus dapat guru dosen, kemudian murid-murid SD, ya. Kemudian ini kan data itu dapat disaring bahwa yang dapat duluan adalah murid SD yang kurang mampu atau murid SD yang di sekolah negeri dulu misalnya. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu dipertajam, diperbaiki agar anggaran negara yang disediakan untuk subsidi kuota ini tersalurkan tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna. Demikian.
Baik Pak Alvin, terima kasih Pak Alvin sudah meluangkan waktu untuk Tagar TV. Sehat dan sukses selalu Pak Alvin, juga sukses Terima untuk kasih. disertasinya Pak. Terima kasih. Baik netizen, demikian perbincangan saya, Kori Olivia, bersama anggota Ombudsman RI, Alvin Lee. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan yang paling penting, tetap lakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.